Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Iman yang insya Allah mulia. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap masih istiqomah untuk bisa meneladani, bisa mengikuti, bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah karena telah lahir seorang manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul, namun juga seorang manusia. Nah, ini. Jadi kedudukan Muhammad itu yang pertama yang harus kita sadari dan harus kita pahami bahwa beliau itu adalah seorang manusia biasa yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kedudukan Muhammad itu yang pertama adalah sebagai seorang manusia biasa yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi mukjizat Al-Quran dan juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini kita sampaikan dan kenapa ini kita yakini bahwa Muhammad itu adalah seorang manusia biasa yang sudah disempurnakan? Karena ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dia itu dikhususkan, dianggap sebagai seseorang yang malah pada akhirnya menjadi
sebagai contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu seorang nabi itu, seorang rasul yang dia itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan wahyu, ya, berupa Injil, maka kemudian namun pada perjalanan waktu silih bergantinya zaman ada sebagian manusia itu tersesat dalam pemahamannya sehingga seorang nabi dianggap sebagai Tuhan, bahwa Muhammad itu adalah manusia, namun manusia yang disempurnakan. Nah, ini yang penting, manusia yang disempurnakan, yang dijaga, sehingga ketika beliau itu sebelum menjadi nabi, maka sempat hatinya itu dioperasi oleh malaikat Jibril, dibersihkan, hasadnya dihilangkan, dendamnya dihilangkan, kemudian irinya, dengkinya dihilangkan oleh malaikat Jibril. Jadi itu bukti bahwa sebetulnya beliau itu manusia biasa, namun disempurnakan. Nah, ini yang harus kita yakini, bahwa Nabi itu memang manusia, betul-betul manusia biasa, namun disempurnakan. Bahkan ada kecenderungan bahwa ada sifat-sifat alam yang menunjukkan sifat nubuahnya gitu ya. Jadi ketika Nabi itu bukan Nabi, jadi Muhammad sebelum jadi Nabi itu, ketika beliau melakukan perjalanan itu ada awan yang menaungi. Itu menunjukkan bahwa beliau itu seorang manusia, namun alam pun tunduk pada beliau, manusia biasa. Ketika beliau pergi itu awan itu selalu melindungi, jadi matahari itu tidak sempat membuat panas beliau. Itu sebelum sebagai nabi, sebagai nabi. Kemudian contoh yang lain, ketika beliau itu di bawah terik matahari terus di bawah pohonnya itu selalu menaungi beliau. Itu salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Muhammad itu kan manusia sama dengan kita. Aku yang mangan sego, Rasul mangan kono, aku ngombe kono yo ngombe, aku hubungan suami istri kono yo. Kita ini sejajar. Ini kesombongan. Kenapa dengan saya? Saya pernah mendengar itu tentang tauhid, tentang bagaimana Nabi kita itu beramal, bagaimana Nabi kita itu berpikir, semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang pertama, yang kata. Kemudian yang kedua, kedudukan Nabi Muhammad itu adalah sebagai Rasul, sebagai utusannya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Rasul ya. Nah, kalau ini sebagai Rasul, maka apapun yang beliau bawa itu wajib kita ikuti. Yang pertama, ketika kita itu mengimani bahwa beliau itu sebagai utusan Allah, maka yang harus kita lakukan adalah kita itu mengikuti beliau. Karena apa? Di dalamnya itu ada keteladanan. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-21, Bapak Ibu sudah hafal ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kita masih pakai kot ya. Lakot itu sungguh-sungguh, lampau yang menunjukkan lakot sungguh-sungguh. Jadi tenang-tenang gitu. Tenang-tenang yang sangat diyakini kebenarannya. Di lakot itu tenang-tenang yang sangat diyakini kebenarannya itu bahwa ada pada diri Rasulullah itu, utusan Allah itu adalah keteladanan yang baik. Maka dari itu kita dalam hal ini sebagai umatnya beliau wajib
untuk meneladani beliau, karena di situ ada keteladanan yang baik. Urusan apapun, baik dalam hal terutama beribadah pastinya kita wajib. Dan urusan kita bermuamalah, ya, misalkan bagaimana cara Nabi tersenyum, bagaimana cara Nabi itu ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana bersikap ketika bersikap dengan orang yang lebih muda, bagaimana dia itu bersikap kepada lawan jenis, semuanya di situ ada keteladanan. Nabi itu mengajarkan kelembutan, mengajarkan kasih sayang. Yang terjadi kemarin waktu di Arema Malang kemarin, kita lihat semuanya itu melakukan pelanggaran satu. Yang satunya kasar, yang satunya juga kasar, sehingga terjadi korban. Entah siapa yang salah, biar Allah yang menghukum. Gitu. Tapi kita ada korban jiwa. Itu menunjukkan bahwa sekarang ini ada sebagian saudara-saudara kita itu sudah meninggalkan keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam sisi akhlak. Hanya sekarang ini kan keras gitu. Saya pernah lihat itu hanya senggolan saja di jalan. Tapi kenapa kita belum bisa meladani itu? Ya karena memang sebagian itu tidak ngaji, tidak tahu ilmunya. Jadi tahunya itu saya benar dan saya harus mempertahankan kebenaran saya. Belum tentu harus demikian. Karena Nabi itu kadang benar ya, dan beliau pasti benar. Kadang-kadang ngalah, terutama dengan orang-orang Badui ya. Jadi ketika Nabi di Masjid Nabawi, Nabi itu kan banyak orang Badui, orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh. Nah itu Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maksudnya ini kita yang termasuk yang lebih di sini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka Nabi katakan fattabi'uni, maka ikutilah jalan, ikutilah saya. Kemudian yang ketiga, rahmat itu bisa berupa ampunan, dimaknai sebagai ampunan. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita kemudian pada akhir hayatnya itu kita mengikuti jalan Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat. Artinya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, itu ketika kita kemudian bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan seberapapun. Bahkan boleh jadi ada seseorang yang membunuh 100 orang, 1000 orang, namun kemudian dia itu bertobat, maka dosa tempat Allah itu lebih besar dari dosa seorang manusia. Jadi Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita dengan mengampuni dosa-dosa orang yang taat kepada Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'al auladana auladan salihina hafidina lil Qur'ani wa sunnati faqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah.
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tinggikanlah derajat kedua orang tua kami di sisi Allah, sebagaimana Kau meninggikan derajat para nabi dan juga derajat orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah dan rahmatilah keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Kau kumpulkan kembali di surga kelak nanti, surga yang tertinggi, surganya para nabi dan rasul. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah anak turun kami ya Allah, sehingga anak turun kami menjadi anak turun yang soleh-soleh, anak turun yang membahagiakan kehidupan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kami sandarkan kehidupan dunia kami kepadamu ya Allah. Kami sandarkan kematian kami kepadamu ya Allah. Ya, kematian kami menjadi kematian yang terbaik, kematian husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.